Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita seringkali menjumpai perasaan kecewa. Entah itu kecewa dengan kehidupan, kecewa dengan pasangan, ataupun kecewa dengan hal-hal yang lainnya. Tentunya saat hal tersebut terjadi, rasanya sangat tidak enak. Ada juga rasa penyangkalan terhadap hal itu. Namun, jika menelusuri secara lebih lanjut, sebenarnya kenapa sih kita bisa kecewa? Kenapa rasa kecewa itu begitu menyakitkan? Dan kenapa kita tidak mau merasakan rasa kecewa lagi? Hal-hal tersebut akan dikupas melalui penjelasan berikut ini. Kenapa sih kita bisa kecewa? Efficieners, kecewa merupakan suatu keadaan di mana apa yang telah terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah kita harapkan atau yang diekspektasikan. Kekecewaan biasanya juga diiringi dengan perasaan menyesal dan sedih. Biasanya seseorang akan mengalami hal-hal tersebut sebelum nantinya dapat move on atau menerima suatu keadaan, walaupun keadaan tersebut tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kenapa rasa kecewa itu begitu menyakitkan? Rasa kecewa kerap kali terasa begitu menyakitkan karena suatu harapan atau ekspektasi terhadap suatu hal yang kita pupuk terlalu tinggi, sehingga mungkin hal tersebut tidak sesuai dengan harapan yang telah kita setting terlalu tinggi juga. Namun, ada kalanya faktor lain untuk yang menyebabkan suatu hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Intinya, semakin tinggi harapan yang kita berikan terhadap suatu hal, maka akan semakin memperbesar juga kesempatan kita untuk merasa kecewa. Kenapa kita tidak mau merasa kecewa lagi? Alasan kenapa kita tidak mau merasakan kecewa lagi sebenarnya merupakan suatu hal yang sangat mendasar, bahwasanya manusia memiliki suatu sifat alami di mana kita akan cenderung menghindari hal-hal yang menyakitkan bagi kita, entah itu berupa fisik maupun mental. Dan rasa kecewa ini telah lama kita identifikasi sebagai suatu perasaan yang menyakitkan bagi kita. Terlepas mungkin suatu rasa kecewa juga berperan untuk dapat membuat seseorang belajar dan menjadi dewasa. Namun, pada dasarnya, seseorang akan cenderung menghindari hal yang tidak mereka inginkan. Lantas, jika demikian, bagaimana caranya kita terlepas dari rasa kecewa tersebut? Atau setidaknya, mengurangi kemungkinan untuk merasa kecewa, sehingga kita tidak perlu merasakan sakit yang terlalu besar. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, beri waktu untuk memahami betul-betul apa penyebab rasa kecewa itu muncul. Efficieners, tips pertama ini adalah dasar penting untuk coba memahami rasa kecewa yang ada. Terkadang tidak mudah untuk mengerti bahwa rasa kecewa itu ada dengan alasan yang mungkin sulit dimengerti atau sebenarnya tidak ingin diketahui. Namun membiarkan rasa kecewa itu terus mengganggu tanpa memahami penyebabnya juga akan menimbulkan ketidaknyamanan yang sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alangkah baiknya bila pertama-tama kamu dapat meluangkan waktu yang cukup untuk memahami dengan hati dan pikiran yang terbuka tentang apa sebenarnya alasan atau penyebab dibalik kemunculan rasa kecewa tersebut. Sebab seringkali diri sendiri juga belum memahami alasannya, sehingga mungkin berujung dengan sikap menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Jadi sebaiknya jangan abaikan tips penting ini ya. Yang kedua, siapkan harapan yang sesuai dengan perencanaan. Seringkali suatu kekecewaan terjadi karena kita sembarangan menentukan tujuan atau goal kita. Padahal, agar suatu tujuan tersebut dapat tercapai atau setidaknya memperbesar peluang tercapainya, kita harus mempersiapkan suatu hal sebaik mungkin. Oleh karena itu, suatu harapan harus disetting berbanding lurus dengan perencanaan dan usaha yang telah kita lakukan. Jangan pernah membuat harapan yang asal-asalan jika kamu tidak ingin kecewa. Yang ketiga, cari makna dan pelajaran penting yang bisa dimengerti dari rasa kecewa tersebut. Jika kita mau melihat dari sudut pandang lain, tentunya kita dapat berusaha untuk mencari makna dan pelajaran penting yang dihasilkan dari rasa kecewa tersebut. Daripada terus berkutat pada kebingungan dan kekecewaan yang sedang terjadi, sebaiknya maknai secara positif rasa kecewa tersebut. Misalnya, dengan mencari hal-hal yang bisa disyukuri saat ini, tentunya dapat membantu memberikan makna baru yang dapat mencerahkan hati dan pikiran. Tentunya hal ini tidak langsung mudah begitu saja untuk dijalani. Kembali lagi pada tekad seseorang yang kuat dan tulus yang dapat membantu dirinya untuk memahami pelajaran penting yang memang perlu dipahami dengan bijaksana. Yang keempat,
Berhentilah berekspektasi terlalu banyak. Tidak bisa dipungkiri lagi, bila kita telah merencanakan suatu hal sebaik mungkin dan membuat harapan yang serasional mungkin, terkadang suatu hal yang tidak terduga muncul dan mengacaukan semuanya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hal yang bisa kita lakukan adalah dengan berhenti berharap terlalu banyak terhadap suatu hal. Mungkin ini merupakan suatu langkah yang lebih ekstrim dibandingkan dengan langkah yang pertama. Namun percayalah, dengan kita tidak lagi berekspektasi terlalu banyak, maka kita juga tidak akan kecewa terlalu dalam. Hal ini berbeda dengan kita berhenti untuk berharap atau tidak ada harapan lagi. Kita hanya menurunkan standar harapan kita terhadap suatu hal, namun tetap mengerjakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya nanti akan tetap maksimal. Yang kelima, bersiaplah untuk kecewa. Iya, memang langkah terakhir ini terkesan pasrah atau putus asa. Namun langkah ini juga tidak kalah berharganya. Terkadang seseorang merasakan kecewa yang sangat dalam karena mereka tidak bersiap untuk kecewa tersebut. Mereka sibuk berekspektasi dan mempersiapkan berbagai rencana, namun tidak siap jika suatu saat hal tersebut gagal atau tidak sesuai harapan. Cara tepat untuk mengatasi emosi negatif yang timbul adalah dengan tidak menolaknya. Dalam artian, kita menerima segala macam aspek yang terjadi di dalam hidup dan memaklumi bahwa sebenarnya rasa kecewa itu sendiri merupakan suatu bagian dari aspek kehidupan kita. Yang keenam, temukan kebiasaan baik yang dapat membantumu mengurangi rasa kecewa. Pada umumnya, rasa kecewa akan memudar dengan sendirinya jika kita dapat mengalihkan fokus diri ke hal-hal positif yang bermanfaat dan tentunya dapat membahagiakan diri. Misalnya dengan melakukan hobi yang disukai secara baik dan bijak, entah dengan mendengarkan musik favorit, membaca buku, olahraga, sampai kegiatan seni seperti menggambar, melukis, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengalihkan rasa kecewa tersebut secara tepat, pastinya sedikit banyak akan membantu diri untuk mengurangi atau bahkan melepaskan perasaan kecewa yang selama ini sudah mengusik. Jadi, keputusan ada pada diri sendiri. Berusaha untuk mencari kebiasaan baik yang bermanfaat bisa menjadi langkah awal yang bijak untuk mengurangi rasa kecewa yang tidak diinginkan. Nah, Efficieners, itulah beberapa hal yang mungkin dapat membantu kita untuk dapat lebih baik menyikapi perasaan kecewa. Yang perlu diingat di sini adalah apapun yang terjadi, rasa kecewa merupakan hal yang wajar di dalam aspek kehidupan kita. Suka ataupun tidak, rasa kecewa tersebut pasti akan kita alami. Jadi sudah sepatutnya juga kita menyikapi dengan sewajarnya.